Selamat malam, saudara yang kasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syabat Malam Gaya Gading Indah. Makan apa Anda malam menjelang Imlek atau tahun baru Cina atau Lunar New Year ini ya. Tadi Anda udah lihat di depan nih ya, makanan saya sudah jadi ya. Tuh saudara-saudara, sudah siap ya. Anda tahu ya ini apa? Babi panggang ya. Enak. Dan yang lebih enak lagi tentu karena makannya itu tidak sendirian, tapi dengan keluarga ya, dengan kerabat keluarga, teman yang ada di sekitar kita. Dan memang saudara-saudara adalah satu, saya pikir mungkin kebiasaan orang-orang timur ya, orang-orang Asia, bahwa makan bersama itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Setiap ada acara kita makan bersama, setiap ada satu perayaan kita makan bersama. Dan makan di situ bukan cuma soal mengisi perut, tetapi soal bagaimana membangun kebersamaan. Tahukah saudara bahwa tradisi yang sama sebetulnya juga bisa kita temukan dalam Alkitab. Ya, yang namanya makan dalam Alkitab itu sering sekali disebutkan. Dalam Perjanjian Lama misalnya kita temui Abraham yang dijamu oleh Melkisedek, Raja Salem atau Raja Yerusalem. Kemudian di Perjanjian Baru lebih banyak lagi kita temui yang namanya tradisi makan bersama. Bahkan Tuhan Yesus pun kalau kita baca di kitab-kitab Injil senang sekali makan di rumah orang. Dia makan bersama murid-muridnya, dia makan bersama orang Farisi, dia makan bersama dengan para pemungut cukai, dia makan dengan orang-orang yang biasanya dihindari dan dia tidak pandang bulu. Dan yang lebih penting lagi, lewat makan itu biasanya kesempatan makan bersama itu menjadi sebuah kesempatan mengajar, teaching moment buat Tuhan Yesus. Dia mengajarkan bagaimana menyambut, menerima orang-orang yang ditolak, orang-orang yang biasanya dihindari seperti para pemungut cukai ya, orang-orang yang suka dipandang sebagai orang-orang berdosa, yang orang Farisi, orang Yahudi enggan makan bersama mereka, tapi Tuhan Yesus tidak takut makan bersama mereka. Dan bahkan Tuhan Yesus dalam beberapa pengajarannya suka mengatakan begini, bahwa kerajaan sorga itu ibarat seorang yang mengadakan jamuan makan, yang kemudian mengundang banyak orang-orang yang tadinya tidak dianggap, tidak dipandang atau dinilai layak hadir dalam jamuan makan. Jadi buat Tuhan Yesus, makan bukanlah sesuatu yang duniawi, yang cuman sekedar punya nilai mengisi tubuh ya, mengisi perut, atau tidak rohani, tapi justru makan menjadi sesuatu yang sangat spiritual, menandakan penerimaan kita, kebersamaan kita, persekutuan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena itu sayang sekali ya kalau kemudian acara makan-makan cuman kita pandang sekedar menjadi soal mengisi tubuh. Apalagi makanan kita pandang sebagai sesuatu yang duniawi, yang tidak punya tempat di tengah hidup persekutuan seperti di gereja. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengajarkan lewat makan bersama, Ia menyambut orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang ditolak oleh lingkungan, disambut, dirangkul oleh Tuhan, dinyatakan mereka pun bagian dari tubuh Kristus, mereka pun bagian dari persekutuan anak-anak Tuhan itu. Nah, kalau malam ini kita mungkin makan bersama, maka mari kita syukuri apa yang boleh terjadi. Bukan cuma makanannya, tapi kebersamaannya. Bahkan saya tahu bahwa di antara kita mungkin ada yang tidak bisa makan bersama dengan keluarga yang besar karena situasi dan keadaan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang terpaksa makan bersama tapi di tempat yang terpisah karena situasi, harus mengisolasi diri. Maka ingatlah, ketika kita makan bersama, biarpun terpisah-pisah, dalam Kristus persekutuan kita tetap erat, persekutuan kita tetap menjadi nyata. Kristus yang menyambut, menerima kita,
Kristus yang hadir juga di tengah persekutuan kita bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih yang menyambut, menguatkan kita, bahkan di tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah pergumulan, di tengah pandemi yang kita sedang jalani ini. Mari saudara, kita makan bersama sebagai keluarga, sebagai persekutuan, biarpun di tempat kita masing-masing tentunya, sambil mengingat Kristus yang menyambut dan mengasihi kita semua. Selamat makan, selamat bersiap menyambut Tahun Baru Imlek bagi mereka bagi saudara yang merayakan bersama keluarga, bahkan bagi saudara yang mungkin harus saat ini mengisolasi diri, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Tuhan menguatkan, Tuhan menyertai saudara sekalian. Sekarang waktunya saya makan, ya. Ini pokoknya enak lah, sudah, percayalah, ya. Karena ini edisi terakhir soal makan, kali ini saya akan makan beneran. Nah, mana ini pakai sumpitnya? Ya, jangan ngiri ya saudara ya. Gak lupa ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang kami boleh terima untuk berbagi kebersamaan dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah setiap waktu itu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk saling mendukung, saling menguatkan di tengah berbagai keadaan kondisi yang kami hadapi. Khususnya di tengah situasi pandemi, di mana kadang kami juga harus mengalami berbagai kesulitan, atau orang-orang yang kami kasihi yang mengalami berbagai pergumulan, khususnya mereka yang saat ini harus menjalani isolasi karena terpapar COVID-19, ataupun mereka yang harus mendukung keluarganya yang menjalani isolasi mandiri, atau yang dirawat, bahkan dirawat di rumah sakit. Biarlah kami boleh mendukung mereka semua dalam doa, dalam perhatian, dalam dukungan lain yang bisa kami berikan. Dan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mendukung, Tuhan yang menjamah saudara kami yang tengah menjalani isolasi mandiri atau yang tengah dirawat, sehingga mereka boleh mendapat kekuatan dan pada akhirnya dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk setiap upaya untuk menghadapi pandemi ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh masyarakat, oleh kami sendiri juga. Ketika kami boleh menjaga protokol kesehatan yang bisa sedapat mungkin melindungi kami menghadapi pandemi ini. Ketika kami juga boleh saling mendukung, menguatkan, berbagi dengan mereka-mereka yang membutuhkan. Ketika pemerintah juga sedang mengupayakan berbagai cara untuk menghadapi pandemi, termasuk dengan memperluas cakupan vaksinasi dosis penguat atau booster. Biarlah semua upaya itu pada akhirnya menjadi sempurna karena Tuhan sendiri yang turut campur di dalamnya. Kami mau berdoa untuk kami semua, biarlah dengan kasih dan rahmat Tuhan, apapun yang kami jalani saat ini, kami boleh tetap merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, kehadiran orang-orang yang kami kasihi dalam segala keberadaan mereka, segala kondisi mereka. Saya berdoa untuk malam ini, biarlah kami boleh lewati dengan baik, dan biarlah esok kami menyambut anugerah baru, sukacita baru dari Tuhan, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami naikkannya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.